Renungan Pagi Bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 22 Maret 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah sumber damai sejahtera bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Valentina Silalahi. Kepada Saudari Velin, kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi untuk kita semua. Bacaan renungan pagi kita hari ini berjudul Damai yang Sempurna akan diberikan. Ayat temanya, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Yesaya 26 ayat 3. Singkirkan ketidakpercayaanmu pada Bapa Surgawi kita. Gantinya berbicara tentang keraguanmu, lepaskan dirimu dari situ dalam kuasa Yesus dan biarkan terang bersinar ke dalam jiwamu dengan membiarkan suaramu menyatakan keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan. Saya tahu bahwa Tuhan sudah sangat dekat untuk memberi engkau kemenangan dan berkata kepadamu, terimalah pertolonganku, terimalah kekuatanku, keluarlah dari penjara ketidakpercayaan yang gelap. Keraguan akan membanjiri pikiranmu karena setan mencoba menahan engkau dalam tawanan dari kekuatannya yang kejam, tetapi hadapi dia dalam kekuatan yang Yesus berikan kepadamu dan taklukkan kecenderungan untuk menyatakan ketidakpercayaan kepada Juru Selamatmu. Jangan membicarakan kelemahan dan kekuranganmu. Ketika keputusasaan hendak menghanyutkan jiwamu, pandanglah Yesus, lalu katakan, Dia hidup untuk menjadi perantara bagi saya. Lupakan hal-hal yang ada di belakang dan percayalah pada janjinya. Aku akan datang kepadamu dan tinggal bersamamu. Merupakan hak istimewa Anda untuk mempercayai kasih Yesus untuk keselamatanmu dengan cara yang sepenuhnya paling pasti dan paling mulia untuk mengatakan Dia mencintaiku, Dia menerimaku, aku akan percaya kepadanya karena Dia memberikan hidupnya bagiku. Tidak ada yang dapat menghilangkan keraguan selain berhubungan dengan karakter Kristus. Dia menyatakan, Dia yang datang kepadaku tidak akan kubuang. Artinya, tidak ada kemungkinan aku mengusir dia karena aku telah berjanji akan menerima dia. Terimalah Kristus dan firman-Nya dan biarkan bibirmu menyatakan bahwa engkau telah memperoleh kemenangan. Kedamaian datang lewat ketergantungan pada kekuatan ilahi. Secepat jiwa memutuskan untuk bertindak sesuai dengan terang yang diberikan, demikian jugalah Roh Kudus memberi lebih banyak terang dan kekuatan yang baru. Testimonies to Ministers, halaman 516-518. Terima kasih atas penata layanan Saudari Velin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ayat inti renungan hari ini berkata dalam Yesaya 26 ayat 3, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Ayat ini adalah bagian dari sebuah nyanyian untuk Yehova yang adalah Allah Bapa yang akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Dikatakan Allah Bapa menjaga yang hatinya teguh dengan damai sejahtera. Bagaimana caranya damai sejahtera menjaga hati kita? Mari kita baca perkataan Yesus berikut ini dalam Yohanes 14 ayat 27 yang berbunyi, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu.
jangan gelisah dan gentar hatimu. Yesus meninggalkan damai sejahteranya bagi kita. Bagaimana caranya Yesus memberikan damai sejahteranya bagi kita? Apakah damai sejahtera itu sesuatu yang terpisah dari Yesus? Ingat, Yohanes 14, khususnya ayat 15-31 adalah berbicara tentang Roh Kudus atau penghibur. Karenanya ayat 27 ini adalah bagian dari penjelasan tentang Sang Penghibur. Mari kita baca ayat 18 sampai ayat 23. Yohanes 14 ayat 18 sampai 23 berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Ayat-ayat ini masih terdapat dalam perikop tentang penghibur. Nah, saat membaca ayat-ayat ini, adakah saudara melihat adanya oknum lain yang bukan Yesus dan bukan Bapa? Saya yakin tidak ada. Ayat-ayat ini semuanya berbicara tentang Yesus dan Bapanya. Yesuslah yang datang kembali. Yesuslah yang akan diam di dalam kita. Itu sebabnya Yudas yang bukan Iskariot bertanya, "Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Yudas tidak bertanya kepada Yesus, siapa yang akan datang, tetapi dia bertanya mengapa Yesus yang datang dan menyatakan dirinya kepada para murid. Yudas tahu siapa yang datang, yaitu Yesus. Jadi, penghibur itu ada hubungannya dengan Yesus, sebab Yesus yang datang dan Yesus yang diam di dalam kita. Maka demikianlah juga dengan damai sejahtera. Yesuslah damai sejahtera itu, dan untuk dapat menerima damai sejahtera Yesus, maka kita perlu terima Yesus. Roh Nubuat menjelaskan dalam Mind, Character and Personality halaman 762 paragraf 1 yang berkata, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ini bukanlah sesuatu yang dia berikan selain dari dirinya sendiri. Itu ada di dalam Kristus dan kita dapat menerimanya hanya dengan menerima Dia. Jelas, saudaraku dalam Tuhan, bahwa damai sejahtera yang Yesus berikan bukanlah sesuatu yang terpisah dari dirinya sendiri. Damai sejahtera yang dari Yesus tersebut ada di dalam Yesus, dan karenanya hanya dengan menerima Yesus kita dapat menerima damai sejahtera Yesus. Artinya, damai sejahtera itu adalah Yesus itu sendiri. Inilah damai sejahtera yang Allah Bapa karuniakan untuk menjaga hati kita, yaitu Yesus Kristus. Perhatikan Roh Nubuat menjelaskan hubungannya. Dalam Pulang ke Rumah halaman 126 paragraf 1 dikatakan, "Apabila kita menerima Kristus sebagai seorang tamu yang tinggal di dalam jiwa, damai Allah yang melebihi segala pengertian akan memelihara hati dan pikiran kita melalui Kristus Yesus." Inilah hubungannya, saudaraku dalam Tuhan, dengan Yesaya 26 ayat 3. Allah Bapa menjaga hati kita dengan damai sejahtera, yaitu dengan mengaruniakan anaknya tinggal dalam hati kita. Bagaimana caranya Kristus tinggal dalam hati kita atau dalam jiwa kita? Mari kita baca kembali kutipan Roh Nubuat berikut ini yang ditulis berdasarkan Yohanes 14, khususnya perikop tentang penghibur. Manuskrip Genesis volume 14 halaman 179 paragraf 2 menjelaskan,
Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Ini merujuk pada kemahahadiran Roh Kristus yang disebut penghibur. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 ini, Nyonya White kutip, diambil dari perikop yang sama dengan Yohanes 14 ayat 27, yaitu tentang penghibur. Roh Nubuat menyatakan bahwa penghibur itu adalah Roh kebenaran, yang adalah kemahahadiran Roh Kristus. Roh Kristus itu adalah Rohnya Kristus itu sendiri. Oleh kehadiran Rohnya, Kristus tinggal dalam hati kita, dan bila Kristus tinggal dalam hati kita, maka kita memiliki damai sejahtera yang dari Yesus. Yesuslah Sang Penghibur itu, Yesuslah Sang Damai Sejahtera itu. Tentang penghibur, Roh Nubuat berkata dalam Bapa Kita Peduli halaman 242 paragraf 3. Tidak ada penghibur seperti Kristus, begitu lemah lembut dan tulus. Ia tersentuh oleh perasaan akan kelemahan kita. Rohnya berbicara ke hati. Kalimat tidak ada seperti artinya hanya Yesus satu-satunya penghibur. Tidak ada yang lain. Rohnya artinya Roh Kristus itu sendiri yang berbicara ke hati kita. Karenanya, oleh kehadiran Sang Penghibur inilah damai sejahtera Yesus menjadi bagian kita. Oleh sebab itu, renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 98 paragraf 1. Ketika keputusasaan hendak menghanyutkan jiwamu, pandanglah Yesus, lalu katakan, Dia hidup untuk menjadi perantara bagi saya. Lupakan hal-hal yang ada di belakang dan percayalah pada janjinya, yaitu janji Yesus, Aku akan datang kepadamu dan tinggal bersamamu. Siapa yang berjanji untuk datang kembali kepada kita dan tinggal bersama kita? Yesus Kristus tentunya. Bagaimana caranya? Oleh kehadiran Rohnya yang disebut penghibur. Siapa yang berjanji memberikan damai sejahteranya kepada kita? Yesus Kristus tentunya. Bagaimana caranya damai sejahtera Yesus menjadi bagian kita? Oleh kehadiran Rohnya Yesus yang disebut penghibur. Dengan menerima Yesus Kristus dalam hati kita, yang adalah satu-satunya penghibur kita oleh kehadiran Rohnya. Kiranya ini menjadi sukacita bagi kita, bahwa damai yang sempurna Allah Bapa berikan, dan itu adalah anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas janji damai sejahtera yang Kau karuniakan melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Oleh kehadiran Kristus dalam hati kami, yaitu dengan menerima Rohnya, maka damai sejahtera Yesus menjadi bagian kami. Kiranya ini menjadi sukacita ya Bapa, agar kami meski hidup di tengah dunia yang tidak menentu ini, namun kami hidup damai karena anak-Mu tinggal dalam hati kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, utuslah roh anak-Mu dalam hidup ini, agar hidup kami diubahkan, bersedia untuk menyambut Yesus yang tidak lama lagi, dan kami layak nantinya menerima kehidupan yang kekal. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.